isolasi sosial adalah keadaan seseorang individu yang mengalami penurunan atau bahkan sama sekali tidak mampu berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Menurut Damayanti Ariska Silvia 2020. Yang kedua, etiologi. Penyebab dari isolasi sosial adalah keterlambatan perkembangan, ketidakmampuan menjalin hubungan yang memuaskan, ketidaksesuaian minat terhadap perkembangan, ketidaksesuaian nilai-nilai norma, ketidaksesuaian perilaku sosial dengan norma, perubahan penampilan fisik, perubahan status mental, ketidakadekuatan sumber daya personal, dan adapun faktor penyebab dari isolasi sosial. Yang pertama itu ada faktor predisposisi. Berikut penjelasan dari faktor predisposisi. Yang pertama, faktor perkembangan. Tempat pertama yang memberikan pengalaman bagi seseorang dalam menjalani hubungan dengan orang lain adalah keluarga. Kurangnya stimulasi atau kasih sayang dari ibu akan memberikan rasa tidak nyaman serta dapat menghambat rasa percaya diri. Yang kedua, faktor biologis. Genetik merupakan salah satu faktor pendukung yang menyebabkan terjadinya gangguan jiwa. Organ tubuh yang jelas mempengaruhi adalah otak. Yang ketiga itu faktor sosial dan budaya. Mengasingkan diri dari lingkungan merupakan faktor pendukung terjadinya gangguan perhubungan atau isolasi sosial. Yang kedua itu ada faktor presipitasi. Menurut Sutejo, antara lain berasal dari stresor sebagai berikut. Yang pertama ada stresor sosial-kultural. Yang berikutnya stresor psikologis. Intensitas ansietas berat yang berkepanjangan akan menyebabkan menurunnya kemampuan seseorang untuk berhubungan dengan orang lain. Adapun rentang respon isolasi sosial. Yang pertama respon adaptif, yaitu menyendiri, otonomi, bekerja sama, independen. Terus yang kedua merasa sendiri, dependensi, curiga. Selanjutnya ada respon maladaptif, menarik diri, ketergantungan, manipulasi, curiga. D. Manifestasi klinis. Menurut Sutejo, tanda dan gejala isolasi sosial dapat ditemukan dari dua cara, yaitu secara objektif dan subjektif. Yang pertama, data subjektif. Pasien mengatakan perasaan kesepian atau ditolak orang lain. Pasien merasa tidak aman berada dengan orang lain. Pasien mengatakan hubungan yang tidak bermanfaat dengan orang lain. Pasien merasa bosan serta waktu terasa lebih lambat. Pasien tidak mampu berkonsentrasi dan menciptakan keputusan. Pasien merasa tidak bermanfaat dan pasien tidak yakin dapat melanjutkan hidupnya. Yang kedua itu data objektif. Pasien tidak memiliki teman dekat. Pasien menarik diri. Pasien tidak mampu dimengerti. Tindakan berulang dan tidak berarti. Pasien asik dengan pikirannya sendiri. Pasien tidak ada kontak mata. Pasien tampak sedih, apatis, efek tumpul. E. Patofisiologi isolasi sosial. Salah satu gangguan hubungan isolasi sosial diantaranya menarik diri yang disebabkan karena perasaan tidak berharga dengan latar belakang yang penuh dengan permasalahan, ketegangan, kecewaan, dan kecemasan. Perasaan tidak berharga menyebabkan pasien semakin sulit dalam mengembangkan hubungan dengan orang lain, menyebabkan pasien menjadi regresif atau mundur, mengalami penurunan dalam aktivitas dan kurang perhatian terhadap penampilan dan kebersihan diri. Penjelasan dari tingkah laku masa lalu serta tingkah laku primitif, yaitu pembicaraan yang autistik. F. Penata laksanaan isolasi sosial. Yang pertama, terapi farmakologi, yaitu yang pertama ada psikofarmaka, bermacam tipe obat psikofarmaka yang tersebar di pasaran, yang cuma diperoleh dengan resep dokter. Bisa dipisah dalam dua kalangan, ialah kalangan generasi ke-1 atau tipikal, serta kalangan kedua atipikal. Selanjutnya, psikoterapi. Penyembuhan kerja baik sekali buat menekan pengidap berteman lagi dengan orang lain. Pengidap lain, perawat, serta dokter. Artinya, biar dia tidak mengasingkan diri lagi, sebab apabila dia menarik diri, dia bisa membentuk kerutinan yang kurang baik. Yang kedua, terapi non-farmakologi, yaitu ada terapi individu pada pasien. Isolasi sosial dapat diberikan dengan strategi pelaksanaan atau SP. Selanjutnya, terapi kelompok atau TAK, yang bertujuan untuk memberi stimulus bagi klien dengan gangguan isolasi sosial. Dalam terapi ini terbagi menjadi 7 sesi, yaitu sesi pertama, pasien mampu memperkenalkan diri. Yang kedua, pasien mampu melakukan cara berkenalan dengan anggota kelompok. Yang ketiga, pasien mampu bercakap-cakap dengan anggota kelompok dengan topik yang umum.
Yang keempat, pasien mampu bercakap-cakap dengan anggota kelompok tentang topik tertentu. Dan yang kelima, pasien mampu bercakap-cakap dengan anggota kelompok tentang masalah pribadi. Dan yang keenam, pasien mampu bekerja sama dengan anggota kelompok. Dan yang terakhir, pasien mampu mengevaluasi kemampuan sosialisasinya. Adapun pohon masalahnya. Yang pertama itu harga diri rendah, core problem, isolasi sosial atau menarik diri, dan efek itu gangguan persepsi sensori atau halusinasi. Diagnosa keperawatan, yang pertama itu isolasi sosial, menarik diri, gangguan konsep diri, harga diri rendah. Yang ketiga, risiko gangguan persepsi sensori atau halusinasi. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, intervensi keperawatan. Yang pertama itu ada diagnosa, isolasi sosial, tujuan kriteria hasil atau SLKI. Setelah dilakukan tindakan keperawatan, diharapkan keterlibatan sosial meningkat dengan kriteria hasil. Yang pertama itu minat interaksi meningkat, minat terhadap aktivitas meningkat, perilaku menarik diri menurun, afek murung atau sedih menurun, perilaku bermusuhan menurun, perilaku sesuai dengan harapan orang lain membaik, kontak mata membaik, dan tugas perkembangan sesuai usia membaik. Intervensi atau sikinya yaitu terapi aktivitas.